Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan mencoba untuk berlatih menggunakan atau kita akan berlatih analisis XRT dengan menggunakan software. Dalam hal ini, software yang akan kita gunakan adalah QualX, yang mana software ini termasuk software yang tidak berbayar alias gratis, dan nanti teman-teman mahasiswa itu bisa mendownload secara mandiri. Kemudian database yang akan digunakan itu adalah database COD atau Crystallographic Open Database. Artinya database ini juga free. Biasanya dalam analisis XRD itu kita menggunakan ICDD atau yang dulunya disebut dengan CCPDS. Tapi dalam hal ini karena ICDD itu termasuk database yang berbayar dan kadang kita tidak memiliki akses untuk menggunakan database tersebut, sehingga kita bisa menggunakan alternatif yang lain, yang itu adalah dengan menggunakan QualX, kemudian database-nya adalah ICDD. Yang pertama adalah kita harus masuk ke dalam softwarenya, yaitu pertama kita masuk, taruhlah misalnya seperti ini, sini saya keluar dulu saja, logout dulu. Nanti Anda masuk di sini saja. Jadi misalnya adalah pakai di Google QualX RZD, ya kan. Kemudian nanti kita pilih yang ini. Kemudian setelah itu kita harus register dulu bagi yang belum memiliki akun. Tapi kalau yang sudah memiliki akun itu bisa langsung sign in. Oke, kemudian ini saya kebetulan sudah punya akunnya. Kemudian login, kemudian kita masuk ke yang QualX itu, kan. Kemudian dari sini kita bisa mendownload untuk software. Dalam hal ini memang baru Windows saja yang yang bisa di-download. Untuk yang Mac saya belum tahu apakah bisa atau tidak. Nah, kemudian setelah kita mendownload, sesuaikan dengan Anda apakah yang 64 atau 32 bit. Kemudian setelah kita download, kemudian setelah kita install, maka jangan lupa kita mendownload database-nya. Database-nya ini kita klik, kemudian ini ada dua database. Yang pertama ada yang database full, ini ukurannya 1,8 GB. Kemudian untuk yang satunya lagi inorganic ini 220. Ya kan, ini relatif ringan, tapi kita download dua-duanya saja karena siapa tahu ada database yang tidak tersedia di sini tapi tersedia yang di komplit, ya kan. Nah, COD itu sebenarnya apa tuh? Nah, ini adalah suatu database sebenarnya yang free, ya kan. Nanti Anda juga sebenarnya bisa untuk melakukan download secara mandiri di sini, cuma sedikit agak kompleks. Misalnya kita search by GSM ini. Ini kalau kita langsung search ini aja. Nah, ini nanti misalnya Anda ingin analisis contoh adalah titanium oxide. Berarti kan nanti kita di sini adalah minumnya adalah dua, ya kan, TI dan O, ya kan. Kemudian chemical formation-nya adalah atau elemennya, kemudian kita pilih adalah TI dan O, ya kan. Kemudian number of distinct element, maaf ini tidak perlu, tidak usah. Yang ini saja, number of ini adalah dia 2, ya kan. Setelah itu kita hanya TI dan O, kemudian kita send. Dan kemudian nanti akan muncul TiO2 berbagai macam. Nah, ini sebenarnya sudah masuk sebagian besar ke arah yang database yang ini tadi. Yang di sini sudah ada semua, jadi tinggal kita gunakan. Nah, setelah itu kita install. Jadi setelah kita download, kemudian setelah install, maka nanti kita langsung mendapatkan software seperti ini kurang lebih. Ini sudah saya install, kemudian saya buka, ya kan. Nah, untuk menganalisis dengan menggunakan QualX ini, maka cukup sederhana. Kita klik file, kemudian import, ya kan. Kemudian kita pilih datanya. Dalam hal ini adalah misalnya adalah desktop. Mana desktop? Nah, desktop. Kita akan contoh untuk yang
yang sudah saya siapkan. Desktopnya kok ada. Nah, saya siapkan dulu. Misalnya adalah kita ingin analisis lanthanum oxide gitu aja misalnya. Oke, kita nggak muncul ya. Oh ya, karena ini kenapa belum muncul, karena file yang diminta itu adalah harus XJ ini ya kan, XJ. Jadi kita pakai yang XJ ya kan, yang ini. Nah, bagaimana kita mengolah data ini? Jadi artinya sebelum kita analisis menggunakan QualX itu kita tidak langsung mendapatkan data, ya kan? Kalau yang dat itu biasanya juga tidak bisa. Biasanya nanti Anda mendapatkan data dalam bentuk teks, ya kan? Tapi di sini tidak ada data teks. Yang ada adalah data XJ, yang ini, ya kan? Sehingga langkah yang pertama itu adalah kita cancel dulu, ya kan? Kita harus merubah ini. Jadi nanti gini. Jadi ketika nanti Anda mendapat analisis XRD itu pasti Anda akan mendapatkan data biasanya dalam bentuk teks, ya kan? Dalam bentuk teks yang kemudian nanti Anda masukkan ke dalam Origin atau Excel. Tapi untuk analisis menggunakan QualX, Anda harus minta ke ke analisnya itu data row-nya. Jadi data row itu nanti anunya seperti ini adalah row. Tipe filenya adalah row, ya kan? Nah, dari data row ini itu artinya data yang mentah, yang dari instrumennya XRD kita minta, ya kan? Kemudian kita rubah menjadi data XY, ya kan? XY, ya kan? Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus menggunakan software yang lain, yaitu adalah ini PO, nah PO Power DL Converter ini, ya kan? Ini kita download, ya kan? Kita gunakan ini, klik, ya kan? Kemudian, nah ini juga free, ya kan? Tinggal Power DLN ini adalah untuk XR, salah satu alatnya. Kemudian kita download, mana downloadnya? Kita download. Nah ini kan, kemudian kita download, kemudian kita install, ya kan? Setelah itu kita install, maka nanti kita akan mendapatkan tampilan kurang lebih seperti ini, ya kan? Kurang lebih seperti ini. Nanti kita klik saja, ya kan? Maka akan dapat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita merubah file ini yang dari awalnya tipenya row berubah menjadi tipe exe. Kita klik open, kemudian tadi ada di desktop ya. Nah, ini kan sudah tipenya row, open, ya kan? Kemudian maaf, ini saya samakan dulu aja filenya ini. Maaf, saya samakan. Kita copy, open, kemudian save as-nya kita klik, misalnya kita ganti di sini, misalnya adalah ini adalah untuk yang XY-nya, kemudian klik, nah kemudian sudah kita selesaikan, nah kemudian kita ganti ke XY, kita pilih mana XY. Ini XY ini file, ya kan? Kemudian kita save, kemudian kita convert. Oke, conversion was successful. Kemudian kita tutup, kita buka lagi software QualX-nya, kemudian kita import data, kemudian tadi di desktop kan, nah kita langsung kita baca datanya, bisa terbaca. Kemudian kita open. Ya, ini adalah salah satu datanya. Kemudian nanti akan muncul di sini adalah set wavelength radiation-nya, kita pilih CU, karena untuk XRD biasanya adalah CU, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita mendapatkan diffraksi, pola diffraksi dari suatu sampel. Nah, syarat kita analisis suatu XRD itu sebenarnya adalah kita harus tahu elemennya apa. Dalam hal ini, kita tahu bahwa contoh yang saya buat ini adalah lanthanum oxide, ya kan? Maka langkah selanjutnya adalah kita refine, kita ambil, kita restrain ini. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita only, ya kan? Artinya hanya elemen yang kita pilih saja yang muncul, yaitu adalah lanthanum oxide, lanthanum, dan oksigen, ya kan? Itu only sudah. Kemudian kita load card ya. Nanti akan muncul database-nya cukup banyak, ya ini akan muncul. Ya kan, ini kita bisa mendapatkan tipe-tipenya, ya kan, bahwa ini adalah lanthanum oxide. Ya kan, terlihat sekali bahwa peak ini adalah lanthanum oxide. Ya, ini salah satu cara bagaimana kita mengidentifikasi
pattern suatu XRD dari suatu material dengan menggunakan QualX. Nah, syaratnya adalah kita harus tahu elemennya terlebih dahulu. Kalau kita tidak tahu elemen yang akan kita gunakan, maka kita kesulitan dalam menentukan ini. Ya kan? Nah, oleh karena itu biasanya untuk analisis material itu kita harus tahu apa saja yang akan kita analisis, ya kan? Misalnya, oh ternyata kita campurannya adalah lantana oksida dengan misalnya adalah copper, ya kan? Maka kita pilih lantana oksida dan copper, misalnya seperti itu. Kemudian kita load, ya kan? Kemudian kita akan mendapatkan datanya. Nah, ini kemudian kalau misalnya kita pilih yang paling bagus, misalnya adalah yang sesuai adalah yang ini, misalnya yang hijau ini lantana oksida, kita klik, ya kan? Kemudian kita bisa pick up datanya, yang gambar yang ini, maka nanti kita mendapatkan card infonya, ya kan? Ini adalah COD number-nya, ya kan? Kalau nanti Anda cek ini masuk ke dalam yang mana tadi, yang kristalografi ini, ya kan? Ini kan ada COD number-nya, itu akan sama dengan yang di sini tadi, yang di sini, ya kan? Kemudian ini kita mendapatkan dua tetanya kurang lebih seperti ini, ya kan? Ini adalah hampir sama seperti di PDS, cuma ini yang lebih terbuka, artinya lebih open. Ya kan, kemudian ada referensinya juga, kita bisa gunakan apa namanya referensinya ini. Seperti itu. Jadi ini salah satu analisis XRD dengan menggunakan software QualX. Jadi saya harap nanti teman-teman mahasiswa mulai bisa untuk analisis XRD, terutama untuk praktikum ini bisa menggunakan apa namanya software ini. Jadi nanti kalau tidak diketahui ya akan kesulitan kita tidak diberikan database elemen yang apa saja, maka kita akan kesulitan seperti itu. Jadi memang harus makanya untuk yang sampel-sampel lingkungan itu memang agak berat karena kita tidak tahu komponen itu apa saja. Makanya untuk kasus ini sudah kita berikan nanti elemennya apa saja sehingga nanti Anda bisa mudah untuk menganalisnya dengan menggunakan software ini, ya kan? Tapi realitanya nanti ketika Anda akan sampling di lingkungan, maka pasti kita akan cek dulu komponen yang ada di dalam sampel kita itu apa saja, elemennya apa saja, kemudian setelah itu kita analisis XRD, kemudian berdasarkan analisis elemen, kita tentukan apa saja yang akan kita pilih pola difraksinya. Oke, saya kira itu demikian dari saya, semoga nanti dalam analisis XRD Anda bisa lebih terarah. Oke, sebelumnya setelah kita membuka, tadi saya lupa menyampaikan bahwa kita harus masukkan database kita ke dalam QualX ini, ya kan? Jadi yang pertama adalah kita klik search ini, kemudian kita klik di database indexation, ya kan? Maka kita pilih di mana kita menyimpan database tadi, ya kan? Misalnya adalah kita klik di new, misalnya, nah, maka kita tentukan di mana nanti Anda menyimpan database tadi. Dalam hal ini kasus saya ini sudah saya siapkan, jadi sudah saya simpan, ya kan? Ini misalnya database-nya ada di sini, ya kan? Kemudian kita select, kemudian kita close. Maka setelah itu software ini bisa kita gunakan.